Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Fitri Kartika Dewi dari kelas Tatris Matematika 3B, nomor absen 7, nomor induk mahasiswa 1264201021. Dan saya Hafida Amalia, nomor induk mahasiswa 1262042020093. Kami dari kelompok 4. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan materi karakteristik pembelajaran mikro. Ada suatu anggapan yang diyakini oleh sebagian kalangan bahwa orang yang mengajar cukup hanya menguasai materi atau ilmu yang akan diajarkan. Dengan menguasai materi saja, diyakini dapat mengajar dengan baik. Anggapan ini kurang tepat karena mengajar bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk menyampaikan ilmu atau transfer of knowledge, tetapi juga dimaksudkan untuk penanaman nilai-nilai atau transformation of value. Idealnya, transformasi nilai yang bersifat edukatif memerlukan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik yang mengandung unsur-unsur pedagogis, didaktis, dan psikologis. Kehadiran pembelajaran mikro ditujukan untuk melatih, membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan mengajar para guru. Pembelajaran mikro berarti program pembelajaran latihan mengajar yang disederhanakan. Lalu, apa karakteristik yang membedakannya dengan pembelajaran biasa? Materi dalam presentasi ini dibagi menjadi 3 submateri yang akan kita bahas. Di antaranya, pengertian karakteristik pembelajaran mikro, karakteristik pembelajaran mikro, keterampilan dasar yang harus dikuasai guru melalui pembelajaran mikro. Submateri pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian karakteristik pembelajaran mikro. Apa sih pengertian karakteristik pembelajaran mikro? Secara etimologis, kata karakter yang dalam bahasa Inggris disebut character berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Sedangkan secara terminologis, karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Maka dari itu, karakteristik adalah suatu ciri yang khas yang dimiliki seseorang untuk menjadi pembeda satu sama lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran mikro adalah ciri-ciri atau tanda-tanda khusus sebagai identitas dari pendekatan pembelajaran mikro. Submateri yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro merupakan program pembelajaran latihan mengajar yang disederhanakan. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Lalu, apa saja karakteristik dari pembelajaran mikro? Berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2017, pembelajaran mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan karakteristik. Yang pertama, 1. Terbatas latar, meliputi setting kelas atau tempat yang dirancang khusus untuk pembelajaran mikro. Kemudian, waktu belajar terbatas sekitar 10-15 menit. Yang kedua, terbatas peserta didik. Jumlah siswa pada pembelajaran mikro dibatasi hanya berkisar antara 5-10 orang. Yang ketiga, terbatas kompetensi, menampilkan hanya 1 atau 2 keterampilan mengajar yang merupakan bagian dari keterampilan mengajar yang kompleks, antara lain membuka pelajaran, menutup pelajaran, bertanya, menggunakan media, penilaian, dan lain-lain. Yang keempat, terbatas materi, membatasi fokus atau ruang lingkup materi pelajaran sesuai dengan ketersediaan waktu. Yang kelima, terbatas sesi. Sesi pembelajaran dibatasi yaitu terdiri dari pendahuluan inti dan penutup. Lalu bagaimana perbandingan antara pembelajaran mikro dan pembelajaran biasa?
Ditinjau dari perbedaannya, perbedaan antara pembelajaran mikro dan pembelajaran biasa adalah sebagai berikut. Aspek pertama yang dibandingkan antara pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro adalah siswa. Siswa pada pembelajaran biasa berkisar 3-40 orang, sedangkan siswa pada pembelajaran mikro berkisar 5-10 orang. Aspek kedua yang dibandingkan yaitu aspek waktu. Waktu pada pembelajaran biasa berlangsung 35-45 menit, sedangkan pada pembelajaran mikro berlangsung mulai 5-15 menit. Aspek ketiga yang dibandingkan yaitu materi yang diajarkan. Pada pembelajaran biasa, materi yang diajarkan bersifat luas, sedangkan pada materi yang diajarkan pada pembelajaran mikro bersifat terbatas. Aspek keempat yang dibandingkan yaitu fokus. Pada pembelajaran biasa difokuskan pada semua aspek yang disebut metode terintegrasi. Sedangkan pada pembelajaran mikro hanya difokuskan pada 1 atau 2 keterampilan yang disebut metode terisolasi. Aspek kelima yang dibandingkan yaitu tempat. Tempat pada pembelajaran biasa berlangsung di dalam kelas, sedangkan pada pembelajaran mikro berlangsung di laboratorium atau tempat yang khusus dirancang untuk pembelajaran mikro. Aspek keenam yang dibandingkan yaitu media. Media pada pembelajaran biasa disesuaikan pada kebutuhan mengajar, sedangkan pada pembelajaran mikro, selain disesuaikan pada kebutuhan mengajar, juga dilengkapi dengan alat perekam dan video. Alat perekam dan video ini digunakan sebagai bahan evaluasi pendidik terhadap praktik mengajarnya. Aspek ketujuh yang dibandingkan yaitu tujuan. Pembelajaran biasa bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan pada pembelajaran mikro bertujuan untuk melatih keterampilan dasar mengajar guru atau calon guru. Itulah perbedaannya. Selain perbedaannya, terdapat persamaan antara pembelajaran biasa dan pembelajaran mikro, yaitu keduanya merupakan mengajar yang sebenarnya atau real teaching dan bukan pura-pura mengajar. Lalu, apa sih yang mendasari penerapan pembelajaran mikro? Penyederhanaan komponen pengajaran sebagai karakteristik pembelajaran mikro didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. 1. Seluruh komponen keterampilan dasar mengajar akan dapat dikuasai secara mudah apabila terlebih dahulu menguasai komponen keterampilan dasar mengajar tersebut secara terpisah atau terisolasi atau demi satu. Yang kedua, penyederhanaan situasi dan kondisi latihan memungkinkan perhatian calon peserta didik terarah pada keterampilan yang dilatihkan. Yang ketiga, penyederhanaan situasi dan kondisi dengan bantuan kamera memudahkan melakukan observasi dan bermanfaat untuk umpan balik atau feedback. Submateri yang ketiga yaitu keterampilan dasar yang harus dikuasai guru melalui pembelajaran mikro. Untuk menguasai setiap keterampilan dasar mengajar ini dilakukan melalui setahap demi setahap atau setiap bagian secara maksimal dan tuntas. Lalu apa saja jenis-jenis keterampilan dasar yang harus dikuasai? Yang pertama yaitu variasi stimulus, yaitu pemberian stimulus pembelajaran secara bervariasi atau tidak monoton. Seperti yang kita ketahui bahwa tipe belajar manusia berbeda-beda. Ada tipe visual, tipe auditif, tipe motorik, dan tipe kinestetik. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi keragaman tipe-tipe belajar siswa, maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus dinamis, bervariasi, dan kaya dengan sumber belajar, agar perbedaan cara belajar siswa dapat terlayani dengan baik. Variasi stimulus bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara,
variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keterampilan membuka, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Membuka pembelajaran secara teknis bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya menyampaikan salam, mengajak siswa memulai pembelajaran dengan berdoa, mengecek kehadiran siswa, dan lain sebagainya. Adapun tujuan yang utama dari kegiatan membuka pembelajaran adalah apapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh guru harus ditujukan pada upaya menciptakan kondisi siap belajar. Yang ketiga yaitu keterampilan menutup, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Seperti halnya dengan kegiatan membuka pembelajaran, dalam kegiatan menutup pembelajaran pun terdapat beberapa cara atau teknis yang dapat dilakukan oleh guru. Misalnya, menutup pembelajaran dengan cara membuat kesimpulan, membuat ringkasan, mengadakan refleksi, menyampaikan review, menyampaikan salam penutup, dan lain sebagainya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan menutup pembelajaran yang terpenting adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang utuh terhadap semua materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang keempat, penggunaan bahasa isyarat. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi interaksi. Sasaran akhir yang harus dicapai dalam pembelajaran adalah perubahan perilaku. Penggunaan bahasa isyarat tertentu dinilai akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Misalnya dalam menggunakan komunikasi lisan, apabila seorang guru terus berbicara atau ceramah, menjelaskan materi dengan pembicaraan yang dapat tanpa henti, maka selain guru sendiri akan cepat lelah, juga pesan pembelajaran tidak akan tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan, sebaiknya guru memberikan selingan dengan penggunaan isyarat atau diam sejenak. Yang kelima, memberikan penguatan, yaitu pemberian respon dari guru terhadap aktivitas belajar siswa. Tujuannya untuk lebih meningkatkan motivasi belajar. Bentuk penguatan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penguatan dengan verbal atau ucapan dan nonverbal atau gestural. Sasaran penguatan verbal dan nonverbal adalah sama, yaitu ditujukan untuk memberikan respon terhadap proses dan hasil belajar siswa. Melalui respon yang disampaikan guru, siswa akan merasa diakui terhadap proses dan hasil yang dikerjakannya. Yang keenam, keterampilan bertanya. Ketika mengobrol atau diskusi dengan teman di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan di sekolah, ketika pembelajaran berlangsung, pertanyaan sering muncul. Fungsi dan tujuan bertanya pada dasarnya sama, yaitu meminta jawaban, penjelasan, atau informasi yang diperlukan terhadap sesuatu yang belum diketahuinya. Dengan keterampilan bertanya, maka pertanyaan yang disampaikan akan merangsang siswa untuk berpikir, mencari informasi, atau berusaha untuk menjawabnya. Keterampilan dasar yang ketujuh yaitu keterampilan membuat ilustrasi dan contoh. Materi pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada materi yang langsung dapat dimengerti dengan kegiatan membaca saja. Sebaliknya, ada juga sifat materi pembelajaran yang sulit dipahami dengan hanya membaca. Ilustrasi dan contoh dalam proses pembelajaran sangat penting untuk memperjelas, mempertegas, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Oleh karena itu, salah satu keterampilan yang dituntut harus dikuasai oleh guru, yakni membuat ilustrasi dan contoh.
Keterampilan kedelapan yang harus dikuasai oleh guru yaitu keterampilan menjelaskan, yaitu suatu keterampilan yang mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Keterampilan menjelaskan sangat penting karena salah satu tujuan akhir dari pembelajaran adalah perubahan perilaku, baik menyangkut dengan pengetahuan, sikap, keterampilan maupun kebiasaan. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana perilaku siswa akan berubah sesuai dengan yang diharapkan jika materi yang diperolehnya tidak dipahami. Adapun untuk diperolehnya pemahaman yang baik tergantung pada penjelasan yang disampaikan oleh guru. Keterampilan dasar yang ke-9 yang harus dikuasai oleh guru yaitu komunikasi yang lengkap. Pembelajaran adalah proses komunikasi. Komunikasi akan terjadi jika memenuhi unsur-unsur komunikasi, yaitu ada pesan atau materi, ada pengirim pesan, ada saluran untuk menyampaikan pesan, dan ada penerima pesan. Dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai jenis komunikasi, seperti komunikasi lisan, tulisan, atau komunikasi isyarat. Keterampilan berkomunikasi sangat bergantung pada keterampilan pengirim pesan. Oleh karena itu, setiap guru sebagai pengirim dan pengolah pesan pembelajaran harus memiliki keterampilan yang memadai dalam hal berkomunikasi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait materi karakteristik pembelajaran mikro yang meliputi pengertian karakteristik pembelajaran mikro, karakteristik pembelajaran mikro dan perbandingannya dengan pembelajaran biasa, serta keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru melalui pembelajaran mikro. Kami berharap melalui video ini kita dapat lebih mengetahui dan memahami karakteristik pembelajaran mikro. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk berpantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.